Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang. Siang. Hari ini Alhamdulillah. semua ya. Alhamdulillah. Oke, kita berlalu ya sebelum masuk pembelajaran hari ini ya. Kita segera Saskia. Siap. Berdoa dimulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu akan absen ya. Setelah ini baru kita masuk ke materi pembelajaran ya. Oke, nanti yang disebutkan namanya tunjuk tangannya ya. Aprilia Agustin, hadir? Ya. Aminal Ardilia, Hadir. Alargi Saraya, Hadir. Dea Lestari, Despita, ya. Dila Fadila, hadir. Fatihah Adelia, Hadir. Fatimah Zahra, Hadir. Fitria Ramadhani, hadir. Ana Naila, Hadir. Indah Febrian. Oke, ini materi topik 3 yang Ibu ambil untuk wawasan kebinekaan mengenai apa judulnya? Berdamai dengan diri. Ini siapa? Diri. Jadi kita mencoba berdamai dengan diri kita sendiri. Judulnya adalah damai mulai dari diri. Ya, jadi kamu harus memiliki kedamaian dalam diri kalian sendiri masing-masing. Oke ya. Slide selanjutnya. Oke. Nah, ini capaian pembelajaran akan Ibu ambil kali ini. Pertama, Ibu berharap kalian bisa memahami konsep tentang ragam identitas diri kalian masing-masing. Jadi kalian harus benar-benar paham tentang diri kalian masing-masing itu siapa sebenarnya. Sebelum kalian memahami orang lain, kalian harus paham dulu tentang diri kalian. Ya, jangan mencoba memahami orang lain, tapi kalian tidak bisa memahami diri sendiri. Itu salah. Yang betul, pahami diri sendiri terlebih dahulu, baru ke orang lain. Nah, yang kedua, Ibu berharap kalian bisa memberikan contoh sikap kasih sayang kepada diri sendiri. Kalau kalian sudah menerapkan kasih sayang pada diri sendiri, otomatis dengan yang lain kalian juga akan menerapkan sikap penuh dengan kasih sayang. Jadi ini ceritanya kebinekaan itu menciptakan kedamaian ya di dalam diri kita dan juga dalam diri orang lain. Menciptakan kedamaian itu kan mudah ya. Jadi jangan sampai ada perselisihan. Itu maksudnya seperti itu. Jadi kita tanamkan kedamaian dalam diri kita supaya nantinya dengan orang lain kita juga bisa berdamai. Oke, selanjutnya. Nah, ini Ibu ada pertanyaan pemantik yang bisa kalian jawab sebelum nanti ke materi selanjutnya. Pertanyaannya, pernahkah Anda merasa malu, tidak percaya diri terhadap identitas diri kalian, sehingga Anda menyembunyikan identitas tersebut agar tidak diketahui orang lain? Ceritakan pengalaman. Pernah nggak kalian merasa malu dengan diri sendiri sehingga menyembunyikan identitas kalian? Mungkin karena minder dengan keadaan, ya. Mungkin karena sesuatu hal yang pernah trauma dengan pengalaman yang menyedihkan. Ada nggak kira-kira punya pengalaman seperti itu? Boleh diceritakan. Siapa yang mau menceritakan pengalamannya tentang ini? Perasaan malu terhadap identitas dirinya sendiri. Sok, silakan. Saya. Ya, coba Adinal ada pengalaman apa nih yang bisa diceritakan? Sempat malu sama diri sendiri itu kan dulu waktu jalannya COVID, itu banyak teman-teman virtual ya Bu. Pernah ngajakin main, terus dia udah sampai di Depok. Itu saya nggak mau karena kurang pede sama diri sendiri gitu Bu. Jadi nggak merasa percaya diri dengan diri sendiri ya. Dari segi apa nih? Dari segi fisik, Penampilan. ya, penampilan. Fisik. Ketika bertemu orang lain ya, karena waktu itu kan COVID ya. Iya. Cara virtual kalian ketemu jadi merasa minder. Iya. Mungkin yang lain juga pernah, karena Ibu sendiri juga pernah mengalami hal itu. Jadi nggak pede dengan diri sendiri, dengan kemampuan yang kita miliki itu nggak merasa percaya diri. Iya nggak? Iya. Pernah nggak? Kayaknya semua orang pernah mengalami hal ini. Ya, karena masa-masa orang itu kan ada masa
ya kan? Dan selalu kita itu berada di titik yang atas. Kadang-kadang kita berasa kita itu paling merasa nggak bisa apa-apa, merasa bodoh, merasa apa sih kurang lah segalanya. Padahal orang lain juga pernah mengalami hal yang sama dengan yang kita alami. Coba satu lagi pengalaman yang bisa kalian ceritakan, itu pengen denger. Satu lagi dong, siapa dong? Ayo yang mau cerita. Siapa yang mau cerita? Gak usah malu, ungkapkan saja. Karena ini kita sedang mencoba membuka identitas diri kita sebetulnya. Yuk, silakan. Rizky? Gak ada. Siva? Stefani deh? Gak ada. Vivi. Ayo Vi, masalah yang kamu alami apa? Ayo Teng, ceritakan kepada kita semua. Jadi gini Bu, saya juga pernah merasakan waktu pas zamannya COVID itu kan waktu marak-maraknya kita masih di OSIS. Saya juga pernah juga pas selesai COVID sih sebenarnya lagi ada acara kelas meeting terus saya kurang percaya diri gitu loh Bu, insecure juga tampil di depan umum. Karena biasa dalam rumah ya, tiba-tiba kita harus keluar rumah, berinteraksi dengan dunia luar, jadi kayak merasa aneh ya, karena sudah terlalu lama dalam rumah. Tapi kalau sudah terbiasa di luar, nanti kita mulai lagi seperti biasa. Oke ya, itu pengalaman-pengalaman yang sudah diceritakan oleh teman-teman kalian. Ibu rasa juga kalian pernah mengalaminya, ya kan? Ya nggak? Ya. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada aktivitas kegiatan, yaitu kegiatannya kita mulai dengan bermain identitasku. Fasilitator itu maksudnya ibu ya. Guru ini akan menyampaikan satu identitas dan Anda boleh bergerak maju jika Anda termasuk pada identitas tersebut. Jadi nanti ibu sebutkan aktivitasnya apa. Kalau kalian merasa iya, maju ke depan, bisa ya? Bisa ya. Jadi nggak usah malu, sesuai dengan yang kalian alami. Kalau memang merasa cocok dengan aktivitas tersebut, silakan maju ke depan. Tapi kalau tidak merasa cocok, cukup duduk di tempat. Paham? Bisa kita mulai? Bisa. Siap ya? Siap boleh? Gengsi tidak boleh malu, tidak boleh minder, harus percaya diri. Siap. Oke, selanjutnya. Nah, apa ini? Jengkol. Sudah pernah makan jengkol? Saya sudah. Enak nggak? Enak. Bagi yang hobi itu pasti rasanya enak, mantap. Tapi kalau nggak suka, mulai dari baunya, apalagi rasanya yang agak pahit-pahit gitu, detir ya, memang nggak suka. Tapi kalau memang sudah hobi, mau itu jengkol dilalap juga oke aja. Tapi kalau memang sudah tidak suka, apalagi baunya ya, mencium baunya udah nggak suka. Ya. Nah, apakah ada aktivitas kita yang suka makan jengkol? Silakan maju ke depan. So, ayo siapa yang merasa suka makan jengkol? Maju sini. Ada berapa orang yang suka makan jengkol? Nggak bisa dimakan jengkol. Iya. Cipi nggak? Simpa? Biasanya orang Betawi asli doyan loh. Suka semua di Nggak boleh bohong. Nggak boleh bohong. Ya. Jadi dari keseluruhan ada yang siswa yang suka. Jangan duduk dulu ya. Aktivitas selanjutnya, buka. Nah, siapa yang merasa sulit makan bahkan sering merasa dendam? Nah, siapa maju ke depan? Jadi orangnya tuh pendam. Coba maju. Nah, oke, ternyata ada dua orang yang punya masalah sulit memaafkan bahkan sering ada perasaan dendam dalam dirinya. Itu memang sudah dari dalam dirinya ya. Bisa nggak sih kalau kayak gitu dihilangkan? Sebetulnya susah ya. Sulit ya. Mungkin ada masalah yang benar teramat berat ya. Ini sampai sulit melupakan, sulit memaafkan, dan merasa dendam dan selalu teringat sepanjang masa. Betul nggak? Oke, silakan duduk kembali. Oke, selanjutnya. Nah, bangga menjadi warga 62. Siapa nih yang merasa bangga dengan warga 62? Oke, nah ini ada banyak untuk peserta yang bangga menjadi warga 62. Tepuk tangan kepada semua.
yang beda itu kamu yang tahu adalah ini tugas semua yang beda dengan orang lain semua Selanjutnya, ini ada Yuni, seorang siswi sebuah SMA, berasal dari keluarga sederhana. Tapi karena ingin dihormati dan diterima, Yuni mengaku sebagai anak orang kaya. Gaya busana dan bicaranya diatur sedemikian rupa. Tapi diam-diam teman-temannya tak percaya. Mereka mencari tahu kondisi Yuni yang sebenarnya. Yakinnya Yuni ketahuan identitas aslinya. Karena malu, akhirnya Yuni tak pernah lagi muncul di sekolahnya. Kisah Yuni ini kisah nyata. Kita bisa temui di lingkungan remaja. Rata-rata siswa hari ini merasa minder karena tidak memiliki apa yang orang lain miliki, baik itu fisik, prestasi, maupun sifat khusus. Menurut hasil FGD kami dengan para guru di 4 sekolah yang ada di Jawa Barat, kami terhadap remaja menunjukkan mereka tak mau menerima diri memutihkan kulitnya karena iklan membuat standar kecantikan ini. 1. Setiap orang itu unik, gak mungkin. Jadi jadilah kalian diri sendiri ya, karena menjadi versi terbaik adalah diri sendiri ya. Jadi jangan berubah sikap, sifat seperti yang lain. Kalau kalian bisa dengan sendirinya, kenapa tidak ya? Jadi jangan membohongi diri sendiri untuk bersifat seperti orang lain, itu tidak baik ya. Jadi percaya diri sendiri, be yourself, oke? Nah selanjutnya, nah ini ada konsep the golden rule. Ada satu rumus yang sama dan ditemukan dalam semua agama dan juga budaya, yaitu mencintai orang lain sama dengan mencintai diri sendiri, ya kan? Ya. Jadi love ya. Kita mencintai orang lain berarti kita cinta juga dengan diri sendiri. Jadi bangun dalam diri kita dulu sendiri. Kalau kita sudah mencintai diri sendiri, otomatis kita akan mencintai orang lain. Makanya harus dalam diri sendiri, ya. Kalau sudah dalam diri sendiri itu akan berlaku kepada yang lain juga akan hal yang sama seperti itu. Saya, oke. Selanjutnya, nah, yuk buat tindakan konkret. Ucapkan terima kasih dan penghargaan terhadap diri kita masing-masing. Kita bilang terima kasih buat diri sendiri, bisa ya? Bisa. Kita harus bisa menghargai diri kita sendiri dulu, baru kita bisa menghargai orang lain ya. ya Bu. Siap ya? 1, 2, 3. Terima kasih diri sendiri, ya kan? Lalu telepon dan ucapkan terima kasih, penghargaan buat orang terdekat, sahabat bestie-bestinya, ya, soulmate-soulmate-nya. Terus orang yang kita sayangi siapa? Orang tua. Pacarnya, bukan ya? Orang tuanya terutama yang kita sayangi itu kalian ucapkan terima kasih, berikan penghargaan yang setinggi-tingginya karena sudah bisa merawat kalian sampai seperti ini, ya. Kemudian juga kepada anak yang sudah punya keluarga, ada? Kepada teman-teman yang sebangku atau teman akrab atau sahabat, dan juga siapapun yang sudah berjasa untuk kesuksesan Anda sampai hari ini. Jangan lupa mengucapkan terima kasih kepada beliau-beliau yang sudah banyak berjasa dalam hidup Anda. Bisa ya?